Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Anggraini dari kelompok 7 dengan rekan saya Aris Setiawan, Nur Cahyaningsih, Ridwan Setiawan, dan Wildan Febriana. Kami ingin menjelaskan apa karakteristik konsumen online dan hasil pertukaran online berdasarkan artikel The Customer Story dalam buku e-marketing edisi ke-7, situasi apa yang dialami dan perilaku apa dari Justin yang berkaitan dengan 6 teori perilaku konsumen Dr. Marsden. Ada scarcity, popularity, affinity, authority, konsistensi, dan reciprocity. Perilaku dominan yang kami temukan ialah konsistensi. Alasannya, Justin membuat akun media sosial Twitter dan Facebook untuk membagikan ceritanya, di mana dalam strategi online untuk memotivasi konsistensi, salah satunya membuat akun media sosial. Hubungan konsistensi dalam cerita The Customer Story, yang pertama, Justin membuat akun Twitter dan Facebook. Yang kedua, Justin membagikan pesan video ke temannya yang berada di zona waktu berbeda. Hubungan reciprocity dalam cerita The Customer Story yaitu selama beberapa menit terakhir Justin dari peregangan 1 jam, dia berbagi video dengan teman-temannya di Facebook dan memposting tautannya ke video dan situs Vimeo di aliran Twitternya. Twitter.com adalah situs mikromedia lain yang diikuti oleh teman dan koleganya. Dan segera pesan lain tentang video dan perusahaan tersebut muncul. Bus dengan cepat menyebar. Itu salah satu kutipan dari The Customer Story yang memiliki hubungan dengan reciprocity. Kasus umum, kategori hasil pertukaran internet dari artikel The Customer Story dalam buku e-marketing 7 edition, yaitu Connect, Create, Enjoy, Learn, Trade, and Give. Yang digunakan Justin ialah Connect atau terhubung. Yang pertama, Alex Albrecht dan Kevin Rose dari Diggnation mengobrol tentang berita utama mingguan di Dig.com. Yang kedua, televisi yang disetel ke pertandingan sepak bola dan smartphone serta tablet iPad-nya. Yang ketiga, hubungannya dengan teman dan kolega ditingkatkan oleh internet. Kemudian, create atau membuat, yaitu memposting tautan. Enjoy atau menikmati, menyetel iPod-nya ke podcast Diggnation terbaru. Trade atau dagang, yang pertama beriklan online, menjual unduhan musik dan produk lainnya, membebankan biaya untuk langganan media sosial premium. Yang kedua, mereka tidak terlalu memperhatikan situs web tradisional, melainkan lebih memilih untuk terhubung dengan orang lain dan melihat konten segar di media sosial. Yang terakhir, give atau memberi. Yang pertama berbagi video dengan temannya, yang kedua berbagi harta karun online dan percakapan mereka dalam berbagai cara mulai dari email, teks, hingga situs media sosial. Jadi selanjutnya taktik atau strategi online untuk memotivasi konsistensi dan reciprocity. Ada beberapa strategi online untuk memotivasi konsistensi. Yang pertama, membuat website atau toko online. Ada beberapa yang harus dipersiapkan untuk mendukung kelancaran bisnis online. Semua marketing material yang perlu dipersiapkan harus berfungsi secara digital. Website bisa digunakan untuk memasarkan produk, melakukan penjualan secara langsung, memberikan informasi kepada customer, memberikan penawaran promo-promo yang menarik. Yang kedua, melakukan pemasaran online atau melalui sosial media. Sosial media dibuat dengan tujuan untuk menggunakan produk, memberi tip, memberi informasi terupdate produk, layanan branding, dan informasi promo. Ada beberapa cara untuk mempromosikan produk melalui sosial media, misalkan Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, memasang analitik di website. Saat ini banyak menggunakan berbagai platform open source gratis. Misalnya dari Google yang bernama Google Analytics ke dalam website. Untuk yang keempat, melakukan monitoring dan pengembangan. Di saat tren dan permintaan pasar yang berubah-ubah, maka sangat penting untuk pemilik bisnis mengikuti permintaan pasar, kebutuhan customer, dan monitoring. Dapat dilakukan melalui analitik website, komentar sosial media, maupun kuesioner. Selanjutnya adalah penerapan taktik dari perilaku reciprocity,
Yang pertama ada komitmen. Selalu pegang komitmen apalagi kepada konsumen karena tidak ada konsumen yang mau dibohongi. Intinya, Anda sebagai seorang pebisnis harus menerapkan prinsip kejujuran. Jika memang tidak bisa berkomitmen, jangan mengumbar janji-janji manis kepada konsumen. Contohnya, memberikan janji bahwa produk yang dijual adalah kualitas terbaik, tetapi ternyata kualitas standar saja. Yang kedua, distribusi strategi. Kebijaksanaan pemasaran yang meliputi pendistribusian barang, saluran penjualan barang, dan orang yang mengalami pendistribusian barang ke konsumen. Yang ketiga ada promosional strategi. Kebijaksanaan dalam pemasaran yang meliputi personal selling, advertising, dan sales promotion yang memberikan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan target marketnya. Berikutnya sebuah contoh kasus khusus seperti cerita Wildan dan Ridwan membuat klub bola bernama Kebayoran FC. Mereka berdua sedang membutuhkan sponsor untuk memulai karirnya di dalam dunia sepak bola. Ridwan selaku Head Business Development mengundang beberapa calon sponsorship untuk menampilkan pitch deck klub Kebayoran FC. Pertama, Ridwan mengundang Yosi dan Cahya selaku marketing brand Aqua. Akhirnya, Ridwan melakukan bergandeng dengan perusahaan air mineral Aqua yang diwakili oleh Yosi dan Cahya. Dari beberapa bergandeng Ridwan dengan cara para marketing brand ternama menghasilkan sponsorship 100% pendanaan dengan brand Aqua. Perusahaan air mineral Aqua mengharapkan klub Kebayoran FC dapat memenangkan banyak pertandingan sehingga menghasilkan banyak penggemar yang mengikuti klub Kebayoran FC. Setelah berjalannya kerjasama antara perusahaan Aqua dan Kebayoran FC, Kebayoran FC mulai menjuarai banyak turnamen dan liga-liga top yang membuat klub Kebayoran FC lebih dikenal baik di media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain, dan bahkan di media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Aris adalah salah satu penggemar klub Kebayoran FC. Di setiap pertandingan Kebayoran FC, Aris selalu memposting di media sosial. Aris juga membeli produk Aqua untuk menemaninya menonton pertandingan Kebayoran FC. Berkat makin terkenalnya Kebayoran FC, secara otomatis banyak fans atau penggemar Kebayoran FC yang ikut mendukung kesuksesan klub dengan cara membeli produk dari sponsorship Kebayoran FC. Dengan begitu, Kebayoran FC menaikkan pamor dari produk Aqua yang semakin dikenal di kalangan masyarakat, laku di pasaran, bahkan sampai terkenal hingga ke pelosok-pelosok daerah. Seiring berjalannya waktu, banyak brand-brand lain yang ingin ikut mensponsori klub Kebayoran FC. Akan tetapi, Aqua tetap menjadi sponsor utama klub Kebayoran FC. Logo Aqua berada di bagian depan jersey klub Kebayoran FC. Sponsor lain yang baru bergabung, logo sponsor tersebut berada di sebelah kiri, kanan, atau belakang jersey. Kebayoran FC. Hubungan perilaku konsistensi. Yang pertama, klub Kebayoran FC berhasil melakukan bargaining yang menghasilkan pendanaan 100%. Kedua, klub Kebayoran FC menjadikan produk Aqua sebagai satu-satunya brand yang mengawali karir kesuksesannya, sehingga brand Aqua tertanam di benak pemain dan para fans. Untuk hubungan perilaku reciprocity, yang pertama, klub Kebayoran FC membuat brand Aqua mulai banyak dikenal di masyarakat hingga pelosok daerah. Yang kedua, klub Kebayoran FC semakin dikenal di berbagai lini masa, sehingga banyak brand-brand mulai mempercayai untuk memberi sponsor. Untuk kategori hasil pertukaran internet dari artikel The Customer's Story dalam buku e-marketing 7th edition, Connect, Create, Enjoy, Learn, Trade, Give. Create itu membuat, Ridwan dan Wildan membuat klub sepak bola yang diberi nama Kebayoran FC. Connect, terhubung. Ridwan mengundang Yosi dan Cahya selaku marketing brand Aqua. Akhirnya Ridwan melakukan bargaining dengan perusahaan air mineral Aqua yang diwakili oleh Yosi dan Cahya. Give, memberi. Dari beberapa bargaining Ridwan dengan para marketing brand ternama menghasilkan sponsorship 100% pendanaan dengan brand Aqua. Trade, dagang. Berkat makin terkenalnya Kebayoran FC, secara otomatis banyak fans atau penggemar Kebayoran FC yang ikut mendukung kesuksesan klub dengan cara membeli produk dari sponsorship Kebayoran FC. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.